Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi bertemu lagi dengan saya Siti Nurhalisa di video learning journal mata kuliah public speaking. Nah, ini adalah learning journal untuk pertemuan ke-14, di mana pertemuan ke-14 ini adalah akhir dari pertemuan kita di mata kuliah public speaking, guys. Kita udah selesai, jadi tinggal UAS. Nah, pada pertemuan sekarang itu seperti biasa ya, kita ada 3 orang yang maju terakhir nih. Ada Nabila Fauziah, ada Fatan, sama ada Anissa Fitria. Nah, yang pertama itu yaitu Nabila Fauziah, yang mana Nabila Fauziah ini menceritakan kisah dia tentang perjuangan kuliah gitu. Pastinya mah ya, setiap orang juga ada lah perjuangannya gitu kan ya. Apalagi setiap manusia juga kan beda-beda nih ekonominya gitu kan ya. Ada yang emang orang mampu, sederhana, ada yang emang orang yang kaya juga kan ya, beda-beda kan ekonomi orang mah. Nah, ini juga sama persis seperti kisah saya perjuangan kuliah, tapi bedanya emang sih dulu tuh mikirnya kayak kalau kuliah duit dari mana kan, tapi waktu itu tuh disemangatin sama ibu saya. Jadi alhamdulillah orang tua juga ngedukung anaknya buat sekolah tinggi gitu kan ya. Jadi kata beliau, kalau emang mau kuliah sok gitu kan. Terus kata aku tuh, kalau kuliah duit dari mana? Mending kalau misalnya dapat UKT-nya emang yang kecil, kalau misalnya yang gede mau uang dari mana? Insya Allah kata ibu kan, kalau orang yang buat belajar mah, anak buat belajar tuh insya Allah ada aja rezeki mah dari mana aja. Allah mah nggak bakal gak bakal bukan ngelalain kayak udah gak usah khawatir gitu tuh. Allah mau bakalan jamin buat orang yang mau belajar ilmu mah, apalagi seorang anak yang mau belajar menuntut ilmu gitu tuh kan. Nah, terus tuh saya bingung kan, emang mau bener kuliah apa enggak. Kalau kuliah ya mikirin ekonomi juga kan, apalagi single parent gitu kan. Terus ya udahlah, kata aku tuh, ibu kata aku gak kuliah lah, kayaknya mau mondok aja gitu kan, yang mondok tapi mondoknya tahfidz. Nah, kebetulan saya dapet kenalan dari Ustadz pondok dulu. Beliau tuh ngerekomendasiin pondok yang di Banten Lama, ada percis banget depanan sama Banten Lama. Nah, di situ masuknya cuma bayar 1 juta, tapi udah include makan setahun apa 2 tahun, pokoknya mah selama mondok di situ. Nah, nanti setahunnya ngabdi, jadi 3 tahun di sana tuh. Nah, nanti kata aku tuh setelah dari sana emang kalau rezekinya kuliah baru kuliah kan, tapi Allah berkehendak lain kan, kuliah terus ya akhirnya kuliah kan, tes PTKIN nggak lolos. Terus kata ibu coba nyoba jalur tes alhamdulillah keterima. Nah, alhamdulillahnya juga kan ada beasiswa gitu kan di UIN. Nah, daftar KIP, alhamdulillah keterima juga di KIP gitu. Terus kan kata ibu kayak apa, katanya rezeki buat anak belajar mah pasti ada aja jalannya, jadi nggak usah khawatir gitu sih, kata ibu saya selalu ngomongnya gitu. Jadi terus ibu juga ngomong gini, kalau nanti udah kuliah ya udah fokus aja kuliah, gak usah mikirin kayak jajan, uang, apa-apa nggak usah mikirin gitu, karena ada aja rezeki buat anak belajar, insya Allah. Yang penting doanya aja, katanya kan, selama di menuntut ilmu itu, katanya Allah mah nggak tidur, katanya gitu, kata ibu saya. Jadi alhamdulillah sekarang udah semester 4 aja kuliah, bentar lagi. Lalu yang kedua ada Muhammad Fatan. Jadi Fatan itu ngejelasin tentang ilmu. Nah, ilmu itu pengetahuan kan. Nah, pengetahuan itu wajib banget untuk kita ketahui gitu. Jadi sebenarnya ya tentang ilmu tuh sifatan ngejelasinnya secara teologis ya, teori gitu kan, secara ilmiah banget gitu. Nah, itu saya nggak paham itu kalau secara ilmiah mah gitu kan ya bahasanya. Jadi ini pakai bahasa saya aja. Nah, jadi ilmu tuh suatu pengetahuan yang mana kita harus mempelajarinya gitu.
karena apa-apa di dunia ini tuh pasti serba ilmu gitu. Kayak memakan juga sebenarnya harus memakan juga sebenarnya mah pakai ilmu sih. Kayak nah, ilmu makan tuh gini, misalnya sebelum makan baca doa pakai tangan kanan, terus ngunyah selama 33 kali sampai halus sunahnya kan. Nah, itu juga ilmu sebenarnya mah. Hal-hal yang kita lakukan itu sebenarnya ilmu. Pengalaman kita itu adalah ilmu kita juga tuh. Jadi ilmu tuh bukan tentang teori aja gitu sebenarnya mah, tapi banyak dari hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Entah dari omongan orang itu juga bisa jadi ilmu, bisa juga dari pengalaman kita itu juga adalah ilmu gitu kan. Jadi ya ilmu tuh ada di mana-mana sebenarnya. Nah, orang kadang tentang ilmu juga nih ya, yang mirisnya itu orang yang berilmu tuh banyak, pinter banyak gitu kan. Cuma orang yang beradab tuh kurang gitu kan. Nah, rata-rata yang berilmu tuh bukan itu ya, rata-rata tuh kayak merasa dia pinter, punya ilmu gitu tuh, panggedena gitu kan, lebih tinggi ilmunya. Jadi dia tuh sombong seenaknya kadang tuh, apalagi sampai ada yang nggak ngehargain orang karena saking dia ngerasa pinternya gitu kan. Nah, lalu yang ketiga yaitu Anissa Fitria, Allah berencana yang terbaik. Allah berencana terbaik. Nah, Allah emang itu perencana terbaik. Allah tuh ya, manusia emang punya rencana, tapi Allah yang menentukan gitu kan ya. Allah sebaik-baiknya pemilik perencana gitu. Jadi kayak sebenarnya cerita dulu nih. Sebenarnya dulu tuh kan mondok di MTS Al Furqon Cilegon. Nah, dulu tuh saya tuh kayak pengen banget kuliah di Mesir kan. Nah, terus aku sabab pengen kuliah tuh kan di Mesir, alhamdulillah tuh ada ustadz yang ngasih kalau emang mau beasiswa katanya kan. Cuma nggak full, tapi harus hafal 5 juz. Alhamdulillah waktu itu lagi daurah Quran selama sebulan, hafal 4 juz setengah. Nah, beliau tuh kalau emang mau katanya, hayu nanti ustadz ituin beasiswain, tapi nggak full. Nah, dari situ kalau nggak full tuh ya cuma include kuliahnya doang. Kalau segi sehari-hari tuh enggak, kayak apartemennya juga enggak gitu kan. Nah, dari mana duitnya kan nggak ada duit, masa kudu jual tanah. Sedangkan ibu tuh orang tua tuh paling gak mau kalau yang namanya jual tanah gitu, nggak mau, apalagi jual sawah gitu kan. Emang amanat juga katanya dari kakek dulu, gak boleh ngejual. Terus izin kan ke ibu tuh, ibu izin kuliah ke Mesir boleh gak gitu kan. Terus kata ibu, kalau misalnya sok aja sih kata ibu tuh, kalau mau kuliah mah gitu kan, kuliah di Mesir sok, tapi inget badan juga kan kadang suka cepet tumbang gitu kan. Terus juga jauh dari orang tua banget, apalagi anak bungsu kan. Jadi orang tua tuh kadang suka khawatir, teteh ibu tuh kan. Udah, terus kata ibunya kuliah di sini aja gitu kan ya. Ya udah, kuliah di sini sepan gak keterima, alhamdulillah UMPTKIN keterima. Sebenarnya mah ada juga nih cerita inspirasi banget nih. Guru saya nih dulu, guru saya tuh emang ya masya Allah pinternya, Quran masya Allah, dari ilmu alatnya juga masya Allah kan. Nah, beliau tuh emang panutan saya banget gitu kan. Bukan panutan sih, kayak ya ngeliat tuh dari dia gitu masya Allahnya gitu kan. Nah, beliau tuh kan keterima kuliah di luar negeri, Mesir sama mana ya, Yaman apa mana, pokoknya mah daerah Timur Tengah, sama Eropa juga ada dapat beliau tuh kan. Nah, beliau tuh mau beliau kan pengen tuh kuliah di luar negeri. Nah, izin ke orang tuanya, ternyata gak diizinin. Tapi tuh beasiswanya nggak full beasiswa ya, nggak full beasiswa. Nah, nggak diizinin kan sama orang tuanya karena beliau harus ngurus neneknya yang sakit gitu kan. Jadi kayak udah sih di kuliah di sini aja katanya, jangan ke Mesir katanya. Ada nenek yang pengennya ya, ada nenek yang harus diurus, maksudnya mah nenek yang sakit gitu kan, pengennya kamu yang ngurus gitu kan. Akhirnya beliau nggak berangkat ke Mesir. Nah, singkat cerita, setelah maksudnya udah beberapa tahun neneknya meninggal, beliau dapat beasiswa full di Mesir, sekaligus beliau dapat jodoh, jadi nikah. Terus abis nikah pergi ke Mesir, alhamdulillah. Jadi rencana Allah itu gak disangka-sangka, pasti terbaik.
Lalu ya setelah mereka bertiga maju, kita melakukan presentasi di kelompok terakhir, kelompok 5 ya. Terus jadi kelompok 5 tuh ngebawain tentang ice breaking. Pokoknya seru banget pertemuan terakhir ini, the best lah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.